Ternyata ada sebuah lembaga bahasa Arab internasional yang berpusat di Dubai, Uni Emirat Arab, itu kemudian memberikan penghargaan. Aturannya tahun kemarin Bapak berangkat ke Uni Emirat Arab untuk menerima penghargaan secara langsung, tapi karena COVID ini terhalang dan belum tahu ini kapan. Tapi kita sudah tercatat bahwa jurusan kita akan menerima penghargaan internasional sebagai jurusan yang terakreditasi amat baik atau A. Baik. Tanir, Ustaz Hakmi. Nah ini juga, ini syahadah udwiyah, sertifikat keanggotaan. Jadi saya sebagai ketua jurusan bahasa Arab itu sudah menjadi salah satu anggota lembaga bahasa Arab internasional yang berpusat di Dubai, Uni Emirat Arab. Ya, fair. Samir Ustaz Ahmi, baik. Ini visi jurusan. Terwujudnya program studi pendidikan bahasa Arab sebagai lembaga pendidikan bahasa Arab yang unggul dalam pembelajaran berbasis integrasi ilmu, teknologi, dan seni dengan Islam di kawasan Asia pada tahun 2020, ini tahun sekarang ini. Cuman persisnya apakah sudah tercapai, apakah sudah mendekati, ini belum ada evaluasi secara komprehensif. Tapi inilah visi kita, khair. Lalu kemudian kalau misinya menyelenggarakan pembelajaran bahasa Arab yang berbasis integrasi ilmu, teknologi dan seni dengan Islam dan disiplin ilmu pendidikan dan keguruan. Jadi adik siapa tuh yang nangis? Desi Indah, tolong di unmute. Ya Pak. Di unmute, tahu di unmute. Tengok di layar-layar kawan-kawan itu ada gambar mic yang merah pakai silang. Nah. Oh, adiknya yang menjauhkan. Khair. Jadi jurusan kita ini terdapat di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dalam pengembangan ilmu pendidikan, bahasa, teknologi, dan seni dengan Islam. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan keguruan berbasis integrasi ilmu, teknologi, dan seni dan Islam. Yang keempat, menyiapkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi itu yang pertama adalah pengajaran, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Berikutnya memperkuat sistem kelola kelembagaan dalam menjaga kelancaran Tri Dharma Perguruan Tinggi ini. Saya kira tidak begitu penting. Lanjut, sangat nih. Nah, ini yang sangat penting. Adik-adik memilih jurusan kita, namanya jurusan pembelajaran bahasa Arab, jurusan pendidikan bahasa Arab. Ada dua kosakata penting, yang pertama pendidikan, yang kedua bahasa Arab. Nah, maka secara sederhana Anda akan dididik untuk menjadi guru bahasa Arab. Anda akan dididik menjadi guru bahasa Arab. Karena itu yang pertama, bahasa Arabnya Anda harus kuasai. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa tidak mungkin memberi. Orang nggak mengerti bahasa Arab, bagaimana mungkin mengajarkan bahasa Arab? Nah, bahasa Arab itu kalau disebut belajar bahasa Arab, itu ada dua maksudnya. Yang pertama, belajar anasurul lughah, belajar komponen-komponen bahasa Arab. Yang kedua, belajar maharat
lughawiyah, belajar kemahiran bahasa. Yang anasirul lughah itu ada aswad. Aswad ini maksudnya huruf-huruf yang melahirkan bunyi dalam bahasa Arab. Nah, ini ada ilmunya sendiri namanya ilmul aswad. Nanti ada mata kuliah namanya ilmul aswad. Bagaimana mengucapkan bunyi-bunyi dalam bahasa Arab, bagaimana melafalkan huruf-huruf yang benar. Yang kedua adalah mufradat, kosakata. Ini khususnya akan dipelajari dalam sebuah ilmu namanya ilmu sharaf. Ya, diantara yang mengajarkannya Bapak sendiri, ilmu sharaf itu ilmu yang spesifik mempelajari kosakata yang mustaq, yang terambil dari kata lain. Yang ketiga adalah tarakib, bahwa dua kosakata atau lebih kalau berdekatan dia akan membentuk tarkib, sebuah susunan. Apakah tarkib isnadi, apakah itu tarkib na'ti, apakah tarkib idhafi. Ini utamanya dibahas dalam ilmu nahwu namanya. Nah, itu dia. Nanti juga ada yang lainnya, ada ilmu balaghah. Nah, ini adalah anasirul lughah yang diharapkan Anda mempelajarinya nanti. Mungkin yang dari pondok sudah mempelajarinya, di PBA ini kita memperdalami. Begitu juga yang dari madrasah aliyah. Nah, jadi Anda nanti harus memahami betul apa itu, bagaimana aswad Arabiyah, bagaimana mufradat Arabiyah, bagaimana tarakib Arabiyah, bagaimana ilmu aswad, ilmu sharaf, dan ilmu nahwu. Lalu berikutnya belajar bahasa Arab itu juga maksudnya belajar kemahiran bahasa Arab. Belum Pak Hakmi? Pak Hakmi? Ya. Hilang presentasinya. Ya. Yaitu yang pertama ada namanya istima'. Istima' ini bagaimana kita bisa memahami orang Arab atau orang siapa, orang manapun kalau mereka ngomong bahasa Arab. Apakah secara langsung dengan kita, apakah kita mendengarkan berita, mendengarkan film, dan seterusnya. Yang kedua, maharatul kalam, kemahiran berbicara atau tahaddus, speaking, ya. Yang ketiga, maharatul qiraah, kemahiran membaca, memahami teks-teks yang ditulis dalam bahasa Arab, apakah kitab, koran, dan seterusnya. Yang keempat adalah maharatul al-kitabah, kemampuan menulis. Ya, Anda diharapkan bisa menulis dalam bahasa Arab. Termasuk nanti skripsinya itu berbahasa Arab. Tugas akhirnya berbahasa Arab. Nah, orang kalau dia menguasai komponen-komponen ilmu tentang komponen-komponen bahasa, maka berarti dia memiliki apa yang disebut dengan kafa'ah lughawiyah, language competence. Orang kalau menguasai kemahiran bahasa, maka dia disebut menguasai language performance, al-ada al-lughawi. Nah, anak bahasa Arab itu setelah 4 tahun dia diharapkan menguasai dua kafa'ah ini. Apa namanya? Kafa'ah lughawiyah dan ada lughawi. Jadi ngerti ilmu nahwu sharaf, balaghah, tapi juga kemudian mempunyai kemahiran istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Nah, termasuk juga kemudian satu ada kemahiran penunjang namanya maharatu at-tarjamah. Oleh karena itu kepada anak-anak kami yang baru itu sangat diharapkan membiasakan setiap hari. Yang pertama, Anda terus-menerus menambah kosakata. Anda harus mempunyai buku saku
masing-masingnya yang di situ Anda menuliskan kosakata. Dimulai dari kosakata yang terdekat. Ya, mulai dari pakaian kita, jenis-jenis makanan, alat-alat dapur, alat-alat tulis, alat-alat di kamar, dan segala macamnya. Biasakan ya, seperti itu. Lalu kemudian biasakan setiap hari mendengarkan orang ngomong bahasa Arab. Dan sekarang ini sangat mudah. Dulu ketika kami kuliah, sangat susah itu. Tapi sekarang dengan adanya internet, Anda bisa mendownload YouTube, apakah berita-berita Arab, apakah kartun bahasa Arab, atau ceramah, ataukah khutbah berbahasa Arab. Setiap hari. Saya yakin, Bapak yakin kalau selama 4 tahun, rata-rata setiap hari Anda membiasakan mendengarkan bahasa Arab, insya Allah, Anda akan punya kemahiran istima. Nah, dari kemahiran istima itu akan meningkat kemampuan kalamnya. Karena begini kaedahnya, kita itu ngomong dari apa yang kita dengar. Coba anak-anak kecil itu, dia ngomong dari apa yang dia dengar. Begitu juga orang dewasa belajar bahasa. Kita akan ngomong dari apa yang kita dengar. Maka orang kalau jarang mendengarkan orang Arab ngomong bahasa Arab, jarang mendengarkan orang lain ngomong bahasa Arab, maka dia tidak akan bagus kalamnya, kemampuan speakingnya tidak akan bagus. Berikutnya, biasakan setiap hari Anda membaca teks-teks berbahasa Arab. Kalau sekarang ini sangat mudah, Anda maunya berlangganan. Nggak usah berlangganan, setiap hari membuka Masri Al-Yaum atau Kuwait Al-Yaum, itu koran-koran Mesir, koran Kuwait, koran Saudi, ya, seperti itu. Dibaca setiap hari. Nah, lalu kemudian menulis juga setiap hari. Dan biar kaedahnya orang menulis dari apa yang dia baca. Orang kalau jarang baca, dia tidak akan telaten menulis. Ya, seperti itu. Jadi kebiasaan Anda setiap hari adalah menambah kosakata bahasa Arab setiap hari, termasuk ungkapan-ungkapannya, mendengarkan bahasa Arab setiap hari, berbicara bahasa Arab setiap hari. Kalau nggak ada teman, dengan kucing Anda di rumah, yaqid, hal akalta yaqid, ya nggak? Ya Zahrati al-Jamilah, hal tamma suqiti al-yum. Nah, seperti itu. Setiap hari seperti itu. Kemudian membaca bahasa Arab setiap hari, apakah kitab, apakah jurnal. Kemudian menulis setiap hari. Oke, jadi alumni bahasa Arab harus memiliki kafaah lughawiyah atau language kompeten karena dia menguasai ilmu-ilmu yang terkait dengan anasirul lughah. Yang kedua, mereka juga memiliki language performance, al-ada al-lughawi. Istima' kalam qiraah kitabah. Nah, itulah modal mereka untuk menjadi pendidik bahasa Arab. Nah, terkait dengan pendidik ini sudah ada Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, pasal 10 ayat 1. Ada kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi ini bagaimana seorang guru, bagaimana mengajar, ya enggak? Bagaimana teknik mengajar, bagaimana evaluasi pengajaran pembelajaran, bagaimana pengelolaan kelas, bagaimana membuat media pembelajaran, bagaimana menyusun silabus, bagaimana membuat bahan ajar, itu namanya kompetensi pedagogi. Yang kedua kompetensi sosial, mana dia menjadi pribadi yang bisa bersosialisasi, terutama di lingkungan dia tempat dia mengajar, apalagi dengan anak muridnya. Kemudian kompetensi kepribadian, dia harus memiliki kepribadian yang sesuai dengan statusnya sebagai seorang pendidik. Kemudian kompetensi profesional, bagaimana dia memiliki hal-hal yang mendukung profesionalitasnya sebagai seorang pendidik. Nah, itulah dia filosofi nama dari jurusan bahasa Arab.
Yaitu jurusan di mana Anda akan belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu bisa anasurul lughah, bisa maharatul lughah, untuk kemudian Anda mengajarkannya menjadi seorang pendidik bahasa Arab. Nah, jadi apa ulangi? Biasakan setiap hari menambah kosakata. Biasakan setiap hari mendengarkan bahasa Arab. Kalau perlu, yang tinggal dengan orang tua minta berikan parabola yang 2 LMB, yang 4 LMB ya, tahu ya, yang di atas parabola itu kan ada LMB namanya. Kalau 2 hanya dapat TV lokal, kalau 4 dapat TV internasional. Nah, kalau 4 LMB itu ada TV Kuwait, TV Arab Saudi, TV Mesir, TV Timur Tengah itu. Ya. Lanjut Pak Fahmi. Nah, ini sekilas diperkenalkan dosen-dosen yang mengajar di bahasa Arab. Ya. Ini saya Dr. Haji John Famil MA sebagai ketua jurusan, Pengadilan Rambe MPDI sebagai sekretaris jurusan yang tadi membuka acara. Ada Bapak Nurul Zaman, MPDI Teknik atau tenaga pendidikan atau admin atau pegawai tata usaha. Adik-adik akan banyak berurusan dengan Pak Nurul Zaman ini nanti, mengurus KRS, IRAIS dan segala macam. Yang kedua Ahmed Muzaffar SCMA juga teknik jurusan. Jadi ada 2 orang tata usaha di jurusan kita. Anda harus mengenal bapak-bapak ini dengan baik ya. Akan banyak, apalagi nanti kalau sudah offline kuliahnya. Kita tiap hari akan bertemu dengan 2 orang bapak. Ini dosen-dosennya. Ada Profesor Dr. Haji Muhammad Nazir, ini mantan Rektor UIN 2 periode. Nah, jadi Rektor UIN itu pernah dipimpin oleh alumni, beliau ini juga alumni, tapi alumni KBA di Padang ya. Tapi ketua jurusan bahasa Arab. Kalau Rektor sekarang alumni jurusan bahasa Arab dan juga alumni bahasa Arab. Yang kedua Bapak Dr. Anus Haji Permadi MA PhD. Beliau ini dosen bahasa Arab sekarang sebagai wakil dekan 3, wakil rektor 3. Berikutnya Bapak Dr. Anus Haji Masbukin MA. Beliau ini dosen senior akan mengajar insya. Anda akan bertemu dengan beliau mengajar insya. Berikutnya Dr. Haja Helmiati MAG, beliau ini dosen sejarah Islam Asia Tenggara. Beliau ini mantan wakil rektor 1. Oke. Ini banyak dosen PBA yang jadi pejabat. Lanjut Pak Hakmi. Berikutnya Dr. Rusdi MA. Sekarang ketua jurusan bahasa Arab untuk S2. Jadi kita sudah punya jurusan bahasa Arab S2 atau magister, beliau ini ketuanya. Berikutnya Dr. Anda Hajah Maimunah SMMAG. Insya Allah besok ibu ini akan ujian promosi doktor di Padang. Nah, insya Allah nanti sore kita berangkat ke Padang memberi semangat kepada Ibu Dr. Anda Hajah Maimunah. Mohon kita doakan semoga beliau ini lulus besok jadi doktor ya. Berikutnya Dr. Hajah Nelly Yusro MAG. Ini juga dosen senior. Pak Rusdi biasanya ngajar muhadasah, Bu Maimunah ngajar qiraah. Ibu Nelly Yusro juga ngajar qiraah biasanya. Berikutnya Dr. Nuzul Kifli MED, beliau ini mantan ketua jurusan bahasa Arab. Sebelum 2 periode sebelumnya, beliau ini biasanya mengajar muhadasah. Ya, lanjut. Berikutnya Bapak Amrizal MA, beliau ini mengajar sorof teknik saya. Berikutnya Dr. Alwizar MAG, beliau ini mengajar ulumul Quran. Berikutnya Bapak Dr. Haji Aprijun Effendi LCMA, beliau ini mantan
ketua jurusan bahasa Arab sebelum saya. Beliau ini ngajar muhadasah. Kemudian Dr. Haji Masrud LC di ED. Beliau ini ngajar muhadasah juga, mengajar bahasa Arab Al-Arabi Al-Muqassafah. Lanjut. Baik, nah ini saya yang paling banyak itu ngajar sorof 1, sorof 2, sorof 3, kemudian ngajar tafsir dan ulumul Quran, dan juga ngajar tafsir terbawi. Berikutnya Bapak Nandang Syarif SPDI MA, beliau mantan sekjur setelah jurusan, sekarang lagi S3 di Malang, kita doakan supaya cepat selesai. Beliau ngajar tarikh adab. Berikutnya Bapak Khalilullah SAG MA, beliau sedang S3 di Malaysia. Ya, biasanya ngajarkan istima. Berikutnya Ibu Siti Aisyah MAG, beliau ini ngajarkan qiraat, maksud juga ngajarkan Pancasila. Lanjut. Nah, ini Ibu Dr. Haja Nur Cahya MPDI, beliau mengajarkan selekta, kapita selekta. Kemudian berikutnya ini sekjur kita Bapak Pengadilan Ramli MPDI, beliau ini biasanya mengajar desain pembelajaran. Berikutnya Ibu Kasmiati SPDI MA, beliau mengajar desain pembelajaran. Berikutnya Bapak Jeffrin Hulawa MAG, beliau biasanya mengajar filsafat pendidikan. Lanjut. Berikutnya Bapak Dadang Firdaus SPDI MA, beliau mengajarkan muhadasah. Terus ini host kita hari ini Bapak Dr. Hatmi Wahyudi MA, beliau ngajar bahasa Arab, ngajar nahwu dan sebagainya. Ya, itu dia dosen-dosen kita. Tamatan luar negeri dan dalam negeri. Ini berprestasi jurusan bahasa Arab. Rata-rata setiap tahun itu wisudawan terbaik se-UIN itu dari PBA. Ini contohnya. Ini 2 tahun yang lalu ada kakak kalian namanya Nabila Azhari itu menjadi wisudawan terbaik. Jadi ini masih ada dokumen spanduk ya, jadi kajur, sekjur, para dosen, pendidik dan segenap keluarga besar PBA mengucapkan tahniah dan selamat kepada Nabila Azhari SPD dari jurusan PBA wisudawan terbaik. Kemudian tahun kemarin juga ini kakak kalian namanya Zaimul Umam, kajur dan sekjur beserta keluarga besar PBA mengucapkan tahniah dan kepada wisudawan terbaik. Ya, IPK beliau ini 3,93, nyaris sempurna ini ya. Insyaallah nanti bertemu dengan beliau ini. Lanjut Pak Ahmi ya. Nah ini alhamdulillah beberapa tahun terakhir jurusan PBA adalah jurusan yang paling banyak menamatkan mahasiswanya sebelum semester 8. Jadi mereka 3,5 tahun sudah selesai. Nah, mudah Anda ada juga yang nanti seperti itu. Tidak usah lama-lama kuliah itu. Karena adik-adik kuliah itu beda dengan masak. Kalau masak randang atau randang? PBA. Makin lama di kuali itu kan makin matang. Di situ. Tapi kalau kuliah cenderungnya makin lama itu makin mentah. Ya, makin lama makin mentah. Nah itu dia. Jadi kalau ada orang S1-nya 7 tahun, 14 semester, itu nggak matang, turun mentah dia. Beda dengan masak rendangnya. Oke, lanjut. Baik, ini bidang olahraga seni pun nggak kalah ini. PBA juara umum pada acara Sparta Sport. Jadi pekan apa panjang itu ya, di seni dan olahraga satu fakultas ada 12 jurusan. Ternyata tahun lalu PBA kita juara umum, ini piala bergilirnya saya terima dengan Pak Sekjur ini ya. Jadi anak PBA itu banyak yang jago silat, jago badminton, jago karate, jago nyanyi juga ya, dan segala macam. Lanjut. Ini dia piala-pialanya. Ini antaranya ya.
Ada nanti kalau masuk ke ruang apa? Ruang HMJ, nah di dalamnya sangat banyak piala. Lanjut. Ini spanduk ikhtitam bernamik Al-Usbu' Ar-Riyadhi wal Fanni. Jadi ini penutupan program Pekan Olahraga dan Seni. Kemudian lanjut, ini kegiatan kita. Kita banyak kegiatan sebenarnya yang sempat kita tampilkan. Jadi bersempena dengan pembukaan Pekan Olahraga dan Seni itu, kita kemudian mengundang para alumni. Jadi temanya Khibratul Khirrijin fi Maidanil Haya al-Waqi'iyah, pengalaman para alumni di medan kehidupan yang nyata. Jadi alumni kita ini ada yang menjadi anggota dewan, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi pengusaha. Ya, ini kita undang mereka menceritakan bagaimana mereka di dunia kehidupannya nyata dan apa peran ilmu yang mereka dapatkan di dalam bahasa Arab. Banyak lagi ya alumni kita masuk ke BA aktif ikut kegiatan-kegiatan nasional, antaranya debat berbahasa Arab, termasuk juga kemudian internasional di Malaysia. Bapak sendiri pernah menjadi penguji, menjadi juri debat bahasa Arab internasional yang diadakan oleh salah satu universitas di Malaysia. Khair. Hadirin sekalian, ini sudah syukron ya. Saya ingin menambahkan bahwa untuk serapan alumni di dunia kerja, rata-rata alumni kita kadang-kadang belum selesai itu sudah diminta untuk ngajar ya. Kalau sekedar mengajar ya, itu banyak sekali. Baik mereka sendiri yang bertemu dengan sekolah-sekolah namanya ketika praktek lapangan PPL namanya. Ternyata di sekolah itu mereka dianggap mumpuni mengajarnya. Itu langsung biasanya sekolah minta mereka untuk menjadi guru di situ. Jadi begitu pulang mereka dari PPL sambil menyusun skripsi sudah menjadi guru, dan itu banyak sekali. Ya. Nah, kemudian apalagi kalau yang punya kemampuan bagus di dalam qiraatul kutub. Ini banyak pesantren yang nunggu sebenarnya. Termasuk kan sekarang ada PDF ya, pendidikan dinia formal, pesantren berciri khas agama, berciri khas kitab-kitab kuning. Itu dia sangat dibutuhkan, sangat dinanti-nanti alumni PBA yang mumpuni dalam bidang bahasa. Adik-adik sekalian, sebenarnya juga alumni kita ini karena dia mempunyai modal bahasa Arab yang kalau dia kokoh dalam bahasa Arabnya itu, dia bisa kemudian juga menjadi ulama di tengah masyarakat, menjadi para dai, bahkan ada alumni kita, alumni PBA ini terkenal sekali, dia sebagai ustadz pakar perbandingan agama, perbandingan fikih, perbandingan mazhab. Ya. Nah, sekarang Ustadz Dr. Abdul Khair namanya, dan juga sudah membuka pesantren. Lebih dari itu, adik-adik yang saya hormati, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa Arab adalah bahasa hadis Nabi, bahasa kitab kuning, bahasa kitab-kitab agama. Bahasa Arab sesungguhnya bahasa terkait langsung dengan agama kita, dengan akidah. Maka dengan demikian tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersungguh-sungguh dalam pelajari bahasa. Luruskanlah niat mempelajari bahasa ini demi agama, demi akidah kita. Insya Allah masalah duniawi itu akan mengalir, ya, tanpa harus kita mengkhawatirkannya sejak awal. Kalau Anda kemudian masuk jurusan bahasa Arab, bersungguh-sungguh belajarnya,
Ya, seperti tadi tiap hari nambah kosakata, tiap hari istimak, tiap hari muhadasah, tiap hari nulis bahasa Arab, tiap hari baca bahasa Arab. Insya Allah Anda akan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat, dan masalah duniawinya insya Allah tidak akan begitu susah seperti itu. Dari awal silakan mengulangi niatnya bahwa kita dilarang menuntut ilmu mendahulukan niat duniawi. Tidak boleh seperti itu. Ya, kita belajar ini pertama, memang belajar itu adalah perintah agama. Kita memang disuruh untuk membaca, untuk belajar. Apalagi yang kedua yang kita pelajari ini adalah bahasa yang terkait langsung dengan agama kita. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kecenderungan sekarang bahasa Arab itu semakin mendapat tempat di dunia. Bahkan ternyata Amerika Serikat itu menggelontorkan banyak sekali dana supaya mereka menguasai bahasa Arab. Itu dikarenakan karena pertama memang bahasa ini negara yang secara resmi mempergunakannya itu sangat banyak. Itu negara-negara di Timur Tengah dan Afrika, di Timur Tengah dan Afrika. Yang kedua karena masalah politik, yang ketiga karena masalah ekonomi. Nah, karena itu orang Masya Allah sekarang luar biasa belajar bahasa Arab. Ternyata universitas-universitas besar di dunia, di Amerika, di Inggris, di Cina, di Korea, itu bahasa Arab ini mereka pelajari sungguh-sungguh. Nah, maka tentu kita sebagai umat Islam harusnya idealnya lebih bersungguh-sungguh lagi dari mereka yang mempelajari bahasa Arab untuk kepentingan duniawi, sementara kita pelajari bahasa Arab untuk ukhrawi dan juga dunia. Belajarlah bahasa Arab dengan sungguh-sungguh, dan kemudian sebagaimana ulama mengatakan al-adab qabla al-ilm, dahulukan adab sebelum. Saya yakin Anda alumni pesantren, alumni Alia yang juga sudah mendapatkan banyak tentang masalah murad dan akhlak. Jauhi maksiat, ya enggak? Nah, jauhi maksiat, aturlah waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan banyak buang-buang waktu untuk bermain, untuk sekedar bersenda gurau. Seorang pelajar, seorang mahasiswa idealnya dia mengatur waktunya, termasuk juga kemudian masalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Hatmi, apakah ada sesi tanya jawab? Kita sampai jam berapa jadwalnya? Sampai jam berapa? Sampai jam 14.50, Ustaz. Baik, kita masih punya waktu setengah jam ya? Iya, setengah jam. Oke, silakan. Silakan anak-anak kami kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan dipersilakan. Tunjuk tangan. Atau langsung di-unmute-kan dan bertanya. Silakan, ada? Enggak ada, saya ingin nambahkan. Nanti Anda akan bertemu dengan mata kuliah itu 3 kategori. Ada kode-kodenya. Ada mata kuliah muatan universitas. Ada mata kuliah muatan fakultas. Ada mata kuliah muatan jurusan. Mata kuliah muatan universitas itu maksudnya seluruh mahasiswa UIN, apapun fakultasnya, apapun jurusannya, mereka mengambil mata kuliah ini seperti Pancasila, ya, macamnya. Lalu kalau yang muatan fakultas, berarti mata kuliah itu dipelajari oleh seluruh mahasiswa khusus di fakultas tarbiyah saja,
sementara mahasiswa di fakultas lain tidak mempelajarinya. Sedangkan mata kuliah jurusan itu mata kuliah yang khusus dipelajari oleh jurusan kita dan tidak dipelajari oleh jurusan lain. Nah itu maknanya apa? Ilmu pengetahuan itu ibarat lautan. Maksud mata kuliah muatan universitas itu ibarat kita menyelam ke laut, menyelamnya itu dangkal tetapi di area yang luas. Supaya kemudian kita punya wawasan. Ya, mata kuliahnya tidak banyak biasanya. Kemudian mata kuliah fakultas, ini kita menyeram agak dalam dan dalam skop yang tidak begitu luas. Ini untuk menunjang profesionalitas. Jadi Anda sebagai guru itu harus profesional. Profesional dalam membuat bahan ajar, profesional dalam membuat media, profesional dalam membuat evaluasi pembelajaran, profesional di dalam mempergunakan teknik pembelajaran dan seterusnya. Oke. Lalu kemudian, nah yang mata kuliah jurusan ini menyelam di area yang sempit tetapi sedalam-dalamnya. Ya, maka tentang kebahasa Arabaan ini Anda ibaratnya menyelam itu sedalam-dalamnya. Pelajari nahwu sedalam-dalamnya, sorof sedalam-dalamnya dan seterusnya. Ya, nah, nanti struktur bukunya juga seperti itu. Untuk mata kuliah muatan universitas, ya Anda bukunya 1-2 cukup. Tapi kalau yang muatan fakultas tentang pendidikan, metode pembelajaran itu harus banyak bukunya, apalagi mata kuliah yang terkait dengan jurusan. Oke. Baik. Ada yang bertanya silakan. Ini Ustaz, pertanyaan dari Aisyah. Bagaimana dengan mahasiswa PBA yang belum pernah belajar nahwu shorof? Apakah kita akan belajar dari awal? Misalnya bagi mahasiswa yang tamatan SMA, Ustaz. Itu pertanyaan, Ustaz. Baik, ya tentu saja dari awal ya. Namanya shorof itu ya memang dimulai dari menghafal perubahan-perubahan kata itu. Nahwu juga begitu ya, mulai dari pembagian kata, isim, fi'il, huruf, ya. Tada khobar, ya. Nah, cuman bagi Anda yang merasa dari sekolah umum, nah tentu diharapkan jihad juhud atau kesungguhannya harus lebih ya, karena belum mempunyai fondasi dari awal, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak yang dari SMA itu bisa mengalahkan yang di pesantren asal mereka belajar sistematis, bersungguh-sungguh, ya tidak banyak main ya. Nah seperti itu. Jadi insya Allah dari awal, jangan khawatir. Ya. Ini ada tadi Lil Hasanah tadi mau nanya. Silakan. Lil Hasanah tadi mau nanya. Ya, Ustaz. Wahlul Gama Sirait. Wahlul Gama Sirait, pertanyaannya, Ustadz, untuk pelajaran shorof dan nahwu, kitab apa yang biasa digunakan Ustadz? Terima kasih. Baik, untuk shorof, ya kita menyusun diktat tersendiri. Disarikan dari kitab-kitab itu, supaya belajarnya lebih sistematis. Terutama untuk kitab, untuk shorof satunya. Targetnya menguasai, menghafal seluruh tasrif kata dari 22 bab baik nawawi maupun istilahi. Tapi tentu saja itu sebagai pedoman dasarnya. Ada penerujukannya, ya bisa nahwu wadih, mulakhas fi qawaid fi lughatil arabiyyah. Bisa juga kemudian jami'ud durus. Nah, kitab-kitab seperti itu. Kitab-kitab modern ya, kitab-kitab industri ulama kontemporer. Baik, lanjut. Dari Ana Setiawati, Assalamualaikum Ustaz, apakah dalam proses belajar mengajar menggunakan bahasa Arab?
Diharapkan iya, tapi tentu di tengok kondisi. Biasanya dosen kalau lokal itu banyak yang alumni pesantren, dia akan ngajar pakai bahasa Arab ya. Untuk mata kuliah yang memang terkait dengan bahasa Arab. Kalau mahasiswanya kemudian ternyata belum bisa, ya tentu dicampur-campur bil lugha al-mukhtalithah, ya ahyanan bil Arabiyyah wa ahyanan bil Indonesia. Ya. Nah, diharapkan semakin tinggi semesternya, semakin besar apa namanya penggunaan bahasa Arabnya, semakin banyak penggunaan bahasa Arab. Khair. Lanjut. Dari Berlian Rashid. Assalamualaikum Ustadz. Untuk pengisian KRS semester sekarang ditentukan atau dipilih Ustadz? Pengisian KRS, Iya, ya Pak. biasanya untuk semester awal itu paket ya. Paket itu maksudnya mata kuliahnya itu sudah dipaketkan dan harus diambil semua. Biasanya anak semester 1 mengambil semua paket yang jumlahnya biasanya 22 SKS, ya berarti berapa mata kuliah itu? Nah, kalau 2 SKS berarti 11 mata kuliah ya. Itu harus diambil semua. Adapun semester berikutnya baru tergantung dari nilai. Kalau nilainya bagus, nah itu kemudian bisa mengambil paket berikutnya seluruhnya. Bagus lagi bisa ngambil paket seluruhnya, akhirnya dia bisa cepat selesai. Ya, anak-anak yang bagus nilainya, dia bisa mengambil semua yang dipaketkan, sehingga kemudian dia bisa selesai bahkan kurang dari 4 tahun. Tapi seandainya semester 1 nilainya tidak sampai 3, cuma 2,8, nah dia terhalang untuk mengambil paket seluruhnya. Akhirnya ada yang tercecer. Yang tercecer ini dia harus ambil tahun berikutnya. Itulah menyebabkan kemudian dia tidak bisa selesai dengan cepat. Ya. Nah nanti seandainya qadarullah umpamanya semester 2 Anda harus meninggalkan sebagian paket bukan itu, maka Anda harus berkonsultasi dengan penasihat akademik. Jadi kalau di sekolah Anda punya guru wali kelas, kalau di perguruan tinggi nggak ada guru kelas, yang ada namanya PA, penasihat akademis. Nanti tanya, Pak, saya IPK saya cuma 2,8, paketnya yang bisa saya ambil cuma 18, 4 SKS saya harus tinggalkan. Mana saja yang saya tinggalkan, Pak? Itu berkonsultasi dengan siapa? PA, penasihat akademis. Nah, karena itu diharapkan kalau Anda sungguh-sungguh belajar, IPK-nya 3,5 ke atas, maka setiap yang dipaketkan oleh jurusan Anda ambil semua, akhirnya Anda bisa selesai dengan cepat. Ya, baik, itu saja. Silakan yang lain. Dari Lil Hasana. Assalamualaikum Ustadz. Dalam perkuliahan apakah kita masuk sehari full atau bagaimana Ustadz? Ulang, Pak apa? Amin. Dari Lil Hasanah. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Dalam Ya. perkuliahan apakah kita masuk sehari full atau bagaimana Ustadz? Oh, kalau dulu ketika masih ketika offline, itu paruh hari biasanya. Anak semester 1 itu dari pagi sampai siang, anak semester 3 dari siang sampai sore, jadi nggak ada yang full seharian. Ya. Nah, kalau sekarang sistem online tentu lebih elastis lagi. Bisa saja sebagian dosen minta kalau memungkinkan kuliahnya malam hari setelah Isya sampai jam 10 lebih tenang ya enggak? Nah, seperti itu. Jadi nggak ada yang full seharian itu karena nggak mungkin. Ya, oke lanjut. Dari Ulia Dewi. Assalamualaikum Ustadz. Dari mana kita bisa dapatkan kitab-kitab Ustadz? Apakah dari universitas atau kita beli sendiri Ustadz? Seperti kitab Shorof dan Nahu. Baik. Jurusan tidak
menjual kitab. Biasanya itu dicari di luar, ya. Ada juga dosen kita yang memang punya toko. Nah, kalau itu masalah itu, insya Allah yang penting mau nggak beli buku. Nanti saya akan sampaikan anak PBA wajib memiliki namanya Nahwul Wadih yang ibtidai dan sanawinya 3 jilid. Kemudian Mulakhas Qawaidil Lughah, kemudian Jami'ud Durus, kemudian Amsilah Tasrifiyah, itu wajib dimiliki. Itu di kampus tidak dijual, tapi di luar banyak. Atau kalau ada kawan orang Bukit Tinggi, di Bukit Tinggi banyak itu. Air. Silakan yang lain. Sudah habis kelihatannya, Ustaz, pertanyaan? Ya. Gimana, Uli? Udah. Sekarang jam 4. Ada lagi silakan. Baik. Ini pengalaman ya, Bapak sendiri sudah mengajar sejak 99. Sekarang tahun 2020 berarti sudah berapa tahun itu? Sudah 21 tahun ya. Lebih tua umur ngajar Bapak daripada umur Anda ya nak. Walaupun dipotong-potong untuk studi ya nak. S2 2,5 tahun, S3 lebih kurang 3 tahun. Ada yang Bapak tengok sebuah fenomena yaitu cuek ya. Cuek. Al-mubalah bahasa Arabnya. Mahasiswa yang cuek. Nggak bisa connect dari HP kau, Ustaz. Ya, dia cuek dengan pelajaran, cuek dengan dosen. Rata-rata yang cuek itu pertama mungkin gagal, tidak selesai, Cuman kan ada ataupun selesai lambat dengan nilai yang rendah. Rata-rata seperti itu. mikrofon. Kalau Anda antusias, care, peduli, Pakai punya. insya Allah, walaupun dari SMA, dari manapun. Ya. Lalu kemudian sekarang ini lagi COVID, Anda mungkin di kampung ya. Saya pesankan birrul walidainnya jangan kendor ya, karena ridhollah fi ridha al-walidain. Ya, mumpung Anda di kampung, tolong di-manage waktu dengan baik. Bagaimana Anda belajar baik, dapat ilmu, tapi juga membantu orang tua dengan sebaik-baiknya. Syukur-syukur kalau masih di kampung, Anda kemudian bisa cari SPP sendiri, nanam cabai namanya ya. Atau jualan apa begitu, nggak masalah. Memang negara kita ini, karena COVID ini, ya bisa sudah diambang bahkan sudah masuk resesi. Alhamdulillah kalau kemudian nanti terjadi krisis ekonomi. Karena itu ya, bagi waktu dengan baik, mengabdi kepada orang tua, bantu orang tua, ya senangkan orang tua, dengan mendapat ridho dari orang tua tentu insya Allah akan mudah ya. Perlu juga apa sampaikan bahwa di UIN sebenarnya banyak peluang mendapatkan beasiswa. Ada beasiswa bidik misi, ada beasiswa prestasi, ada beasiswa dari Pemprov, ada juga beasiswa dari perusahaan-perusahaan. Ya. Nah, karena itu ada juga beasiswa Kemenang. Nah, tentu yang mendapatkan beasiswa itu adalah orang-orang yang memang berprestasi. Ada juga beasiswa tahfiz. Umpamanya hafal 30 juz itu ada beasiswa. Baik. Ini ada lagi Maksud juga kemudian untuk melanjutkan ke S2. Ya, dan juga ke S3. Terakhir Bapak ingin menyampaikan Bapak sendiri itu mulai dari madrasah aliyah S1, S2, S3-nya itu belajar, kuliah, semuanya kirim beasiswa.
Atau S1 Bapak ada beasiswa, dapat beasiswa Super Semar. Dulu beasiswa Super Semar itu cukup bergensi ya. Dan beasiswa Menang. S2 Bapak beasiswa dari Pemprov Riau. S3 beasiswa dari Bank Dunia Islam. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, maka insya Allah masalah ekonomi itu tidak masalah. Kan ada jalurnya. Ya. Baik, gimana Pak Agni? Masih ada waktu kita? Ya. Masih ada lagi pertanyaan Ustaz? Ya. Dari Merza Karlina. Assalamualaikum Ustaz, kapan kami bisa masuk kuliah online-nya Ustaz? Bagaimana kami bisa menentukan kelas dan penasehat akademik? Baik, kapan masuknya nanti ada jadwalnya, yang jelas setelah Anda mengisi KRS. Ya. Nah, nanti Anda diharapkan pertama mempunyai grup WA untuk dapat menerima informasi-informasi. Yang kedua, rajin-rajin membuka website WIN, ya. Rajin-rajin membuka website WIN, itu ada informasi-informasi. Nah, siapa PA Anda nanti akan dibagi oleh jurusan. Anda akan tahu PA-nya dan berapa nomornya yang bisa dihubungi. Ya, jadi siap-siap aja. Apa namanya? Tidak begitu lama setelah PBAK ini, Anda sudah bisa mengikuti kuliah online. Khair. Lanjut, ada lagi pertanyaannya? Dari Ana Setiawati. Ustadz, IPK yang harus... Sebagian Pak Rambe yang jawab, Pak. Pak Rambe, silakan jawab tadi apa pertanyaan tentang kapan kuliah ini. Ya, siap. Ya. Atau menambahkan juga materi-materi yang perlu disampaikan. Silakan Pak Rambe. Ya, baik. Saya pertama terima kasih kepada Pak Kajur yang sudah menjelaskan ya. Yang kedua, kuliah kita ini berbasis online. Baik pengisian KRS, ya, kumpulan rencana studi itu melalui IRISE. Silakan nanti mahasiswa baru lihat di IRISE mata kuliah yang sudah dipaketkan admin prodi PBA. Untuk semester 1 itu biasanya ada 22 SKS. Jadi tolong ini diperhatikan, jangan sampai ketinggalan. Karena pemaketan atau penjadwalan ini ada waktunya. Kalau tidak salah saya itu sampai 23 September. Jadi yang sudah bayar UKT, silahkan nanti lihat di IRIS-nya. Cara masuk ke IRIS itu pertama melalui NIM masing-masing, kemudian password yang diberikan oleh PTPID. Silakan masuk, dilihat, diambil mata kuliahnya. Nah, sebelum itu nanti kita akan juga membagi kelas, ya. Tapi sekarang memang belum bisa dibagi, melihat jumlah yang daftar ulang masih sekitar 40 ya. 40 Pak Zangan ya. 41. Berarti yang daftar ulang 41 ini kemungkinan dimasukkan lokal A dan B. Ya, bagi lokal A dan B nanti sudah bisa untuk mengambil mata kuliah. Selanjutnya juga dicek di IRIS apakah mahasiswa yang bersangkutan sudah berstatus aktif sebagai mahasiswa. Misalnya semester 1, semester 3, semester 5, semester 7, atau semester 9. Di IRIS ada keterangan apakah kita sudah aktif. Jika seandainya statusnya belum aktif, sementara kita sudah bayar UKT, ini segera dilapor ke keuangan atau biro akademik rektorat biar dirubah statusnya, atau PPTPID boleh juga melapor kepada prodi. Masalah IRIS pengambilan mata kuliah ini memang harus diperhatikan sebab nilai mahasiswa itu online, bukan saja tingkat universitas sampai nanti ke tingkat nasional atau PDDikti, Pangkalan Data Perguruan Tinggi Indonesia. Jadi seluruh mata kuliah yang kita ambil di sana ada rekamnya. Jadi kalau kita tinggal mata kuliah atau tidak mengambil mata kuliah, maka transkrip nilai kita tidak bisa diterbitkan untuk S1-nya ke depan. Mungkin ini tambahan. Kemudian sistem perkuliahan tadi sudah disampaikan mungkin bersifat online.
Oleh sebab itu, silakan nanti mahasiswa baru berkoordinasi dengan dosen atau melalui prodi. Mungkin nanti kita pakai standar Google Classroom. Jadi bagi mahasiswa baru yang belum bisa menggunakan Google Classroom, alangkah baiknya juga berlatih. Mungkin juga nanti seperti ini model pakai Google Meet agar bisa tetap layar ya, kita bisa tetap layar dan menyampaikan mata kuliah, atau aplikasi lain nanti. Saya kira mahasiswa baru zaman sekarang sudah pada bisa semua. Tapi bagi yang tidak bisa, mohon diberikan datanya juga. Bila perlu nanti kita berikan pendampingan untuk pelatihan kepada mahasiswa baru yang memang gaptek ya, tidak bisa menggunakan teknologi. Sehingga nanti dalam perkuliahan tidak ada kendala lagi pada masa COVID ini. Oke, itu tambahan Ustaz. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Ya, apa itu Ustaz? Tolong ini bantu. Dari Ana Setiawati, Ustadz, IPK yang harus mengulang tahun depan itu dimulai dari IPK berapa, Ustadz? Baik, untuk mengulang mata kuliah, dia tidak berkaitan dengan IPK, tapi berkaitan dengan nilai mata kuliah. Misalnya, mata kuliah Nahu keluar misalnya D, maka dia wajib mengulang. Nah, sistem mengulang itu sesuai dengan semesternya. Kalau mata kuliah itu dipaketkan di semester ganjil, maka nanti mengulangnya di semester ganjil. Contoh, sekarang semester 1. Nanti akan mengulang di semester 3, semester 5, semester 7. Tidak bisa mengulang di semester genap. Nah, demikian juga kalau mata kuliahnya dipaketkan di semester genap. Semester genap itu 2, 4, 6. Nah, maka kita mengulangnya di semester genap. Oleh sebab itu, mahasiswa yang baru, saya harapkan memang harus serius belajar. Sebab kalau kita mengulang, itu akan berkonsekuensi 1 tahun yang akan datang. Contoh, misalnya nanti semester 1 ada mata kuliah yang nilainya D. Otomatis dia akan mengulang di semester ganjil 2021-2022. Maka dia menunggu setahun. Nah, seperti itu sistemnya. Maka jangan sampai mata kuliah kita itu mengulang. Adapun masalah IPK itu berkaitan dengan jumlah SKS yang akan kita ambil pada semester berikutnya. Misalnya bagi mahasiswa yang IP-nya tidak sampai 3, maka dia tidak boleh mengambil lebih dari 20 SKS. Ya, tapi kalau IP-nya 3, dia boleh mengambil 20 sampai 22 SKS. Itu masalah IP. Tapi kalau untuk pengulangan mata kuliah, disesuaikan dengan semesternya. Apakah mengulang di semester ganjil atau mengulang di semester genap. Demikian Ustaz. Dari Ustadz John, ada tambahan? Ada lagi pertanyaan? Ada. Dari Anissa, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara belajar kitab kuning? Apakah kitab kuning itu ada di kampus ini? Baik, kitab kuning itu kalau materi khususnya namanya qiraah. Ya, qiraah itu ya, kitab kuning itu artinya kitab yang nggak berbaris ya, bukan warnanya kuning. Ya, ada ilmu ada mata kuliah qiraah. Ada juga sebelumnya mata kuliah mutolaah. Jadi ada mutolaah, ada qiraah. Mutolaah ini lebih kepada bagaimana memahami teks, kalau qiraah lebih kepada bagaimana aplikasikan nahwu dan sharaf. Nah, untuk menunjang mutolaah dan qiraah itu ada ilmu sharaf, ada ilmu nahwu, ada ilmu balaghah, ada ilmu aswad. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan kitab kuning. Karena membaca kitab itu ada 4 kuncinya. 1, menguasai kosakata. 2, menguasai ilmu nahwu. 3, menguasai ilmu sharaf. Yang keempat, punya pengalaman membaca kitab di depan orang-orang yang mengerti kitab kuning. Talaki, ya, fair. Dan memang sangat diharapkan anak bahasa Arab bisa kitab kuning karena memang
negara ini butuh orang berkualitas dalam bidang agama. Di antara ukurannya adalah mengerti atau pandai membaca kitab kuning. Allah lebih sawab. Dari Desi Indah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Setelah kita belajar online, apakah belajarnya pakai HP saja? Setelah belajar online, Belajarnya pakai HP saja. Iya, yang pertama belajar online itu ya bisa dengan HP, bisa juga dengan laptop, enak. Tapi kalau setelah itu masa dengan HP aja ya? Main HP nanti main game online atau nonton Upin Ipin enak. Ya. Boleh menggunakan HP untuk menunjang mencari data-data. Ya. Boleh menggunakan HP untuk istimah, mendengarkan YouTube. Boleh dengan HP untuk menengok berita-berita berbahasa Arab. Boleh pakai HP untuk mencari artikel-artikel terkait dengan pembelajaran. Tapi tentu biasakan setiap hari Anda memegang kamus, memegang buku, memegang kitab. Ya. Usahakan punya pustaka pribadi. Ya. Lanjut. Dari Lil Hasanah. Assalamualaikum Ustaz. Kalau untuk beasiswa tahfidz, apakah hafalannya dites? Saya nggak tahu nih. Coba Pak Rambe, apa dites apa cukup mengajukan aja? Ya, ada prosesnya di rektorat. Hafalannya berapa juz dan ada tim penilainya, Ustaz. Ya, dia ada timnya ya, silakan. Ada timnya. Ya, secara logika ya pasti dites kan, minimal ya ditanya. Lagi yang lain? Kemudian ada pertanyaan, kapan kita mulai kuliah Ustadz? Baik, ini saya jawab. Untuk kuliah insya Allah Oktober. Ya. Terakhir IRES itu 23 September. Jadi masa 23 sampai 30 September itu biasanya proses pengasesian dari PA-nya masing-masing. Jadi nanti mahasiswa baru silakan juga lihat di IRES PA-nya. Nama PA, nama dosen PA-nya. Jika tidak ada kontak person, telepon kita, minta nomor PA-nya untuk memberitahu, Pak, saya sudah mengisi KRS, mohon di ACC. Insya Allah awal Oktober. Ya, Pak Ustadz Akmi. Mungkin pertanyaan sudah habis, Ustaz? Apa? Baik, terakhir mungkin saya menyampaikan sekalian, belajar yang ideal itu untuk suatu tema, untuk suatu kasus, untuk sebuah hal ada 3 kali belajarnya. Yang pertama, idealnya mahasiswa sebelum masuk ke ruangan belajar, sebelum belajar dia sudah membaca tentang itu, sudah mencari maklumat tentang itu, dia sudah punya pemikiran awal, dia tidak boleh kosong saja. Biasakan seperti itu. Jadi umpamanya Anda besok akan belajar balaghah, malam ini apa yang akan belajar itu Anda sudah baca. Sehingga ketika belajar yang terjadi adalah penguatan. Ini akan lebih kokoh dia. Anda sudah pernah baca, lalu dengar pula dari dosen. Lalu kemudian berdiskusi pula dengan kawan. Makin kuat. Tapi kalau Anda biasa belajar ketika dengan dosen, itulah pertama Anda mendengar, ini tidak akan kuat kesannya. Yang kedua baru belajar bersama dengan dosennya. Yang ketiga adalah belajar setelah PBM, proses belajar mengajar resmi dengan dosen itu. Itulah belajar yang ideal. Jadi sebelum masuk ke ruang kuliah Anda sudah belajar, setelahnya juga Anda sudah di dalam
ruang kuliah itu kemudian Anda aktif, ya berdiskusi, bertanya, dan setelah itu juga Anda mengulanginya. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa bahasa ini adalah kebiasaan. Maka al-lughah hiyal 'adah la tatimmu 'ada illa bi kasratil mumarasat. Yang namanya bahasa itu kalau nggak biasa kan nggak akan bisa. Orang kalau dia belajar bahasa asing, ya belajar teori-teori, tapi dia tidak biasakan, nggak akan bisa. Nah, karena bahasa itu dimulai dari bahasa lisan, ya ittisal dulu, komunikasi dulu, ya. Nah, maka biasakan setiap hari berbicara bahasa Arab, ya. Dan sekarang masya Allah di masa Anda ini teknologi sangat luar biasa mendukung Anda untuk bisa belajar bahasa Arab. Ya. Itu aja barangkali Pak Ahmi. Silakan ditambahkan Pak Rambe. Ya, saya kira apa yang disampaikan Ustadz John Fahmi tadi sudah sangat lengkap. Intinya, bagi mahasiswa baru, belajar itu pertama dimulai dari keinginan dulu, keinginan, kemauan. Insya Allah dosen-dosen kita sudah banyak ya yang berskala nasional, bahkan internasional, yang memiliki kapasitas keilmuan yang mendalam di bidang bahasa Arab. Saya kira mereka welcome, ya, sangat senang sekali jika ada mahasiswa misalnya yang ingin belajar qiraatul kutub, belajar menulis, muhadasah, keahlian-keahlian bahasa Arab. Saya kira dosen-dosen kita sangat senang. Intinya adalah kemauan mahasiswa. Nah, kemauan ini kan kadang-kadang semangat, kadang-kadang hilang, kadang-kadang kurang semangat. Nah, saya melihat selama ini itu banyak ditentukan oleh faktor pergaulan, ya, pergaulan. Jadi dari awal ini mahasiswa baru, ke depannya ya pilihlah teman-teman memang yang orientasinya itu belajar akademik, ya belajar yang sungguh-sungguh gitu. Jangan nanti masuk organisasi-organisasi yang nggak jelas, ya, atau anak-anak yang suka nongkrong, yang suka main-main, begitu. Nanti ini akan terbawa pola-pola belajarnya nanti malah hilang begitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Kalau Anda serius belajar, saya kira senior-senior Anda itu ada yang semester 7 sudah selesai. Bahkan banyak di antara mereka yang menjadi pemuncak, cum laude. Dan alumni bahasa Arab itu juga rata-rata cepat sekali diterima di sekolah-sekolah, ya. Mereka cepat dapat pekerjaan. Itu karena selama kuliah mereka memang serius mempelajari bahasa Arab dan fokus gitu. Nah, saya kira itu apanya, dan selain itu juga memang sistem pembelajaran harus kita ikuti, apalagi kita semuanya berbasis digital, ya. Nah, kemudian masalah IRES jangan sekali-sekali lambat atau terlambat, ya. Karena kalau sudah tutup, itu membuka IRES-nya itu prosedurnya sangat sulit. Biasanya jurusan juga untuk membantunya sulit. Karena membuka IRES itu akan mengakibatkan mata kuliah yang lain terbuka semua. Nah, khawatirnya nanti ada mahasiswa-mahasiswa yang membobol data ketika IRES itu dibuka, sehingga terjadi pertukaran nilai. Maka koordinasi dengan Prodi, selalu lihat website pengumuman tentang IRES dan sistem perkuliahan. Mungkin itu Ustaz tambahannya. Iya, jadi terakhir mungkin sebelum tutup, adik-adik harus rapi administrasinya, ya. Administrasi perkuliahannya, masuk administrasi pengarsipan. Jadi namanya setiap bayar SPP itu buktinya itu apakah dari bank, apakah langsung tuh ada arsipnya, dibuatkan sendiri filenya. Kemudian setiap semester kan nanti ada keluar apa namanya KHS, kartu hasil studi. Itu tolong disimpan baik-baik, ya. Kemudian KRS-nya disimpan baik-baik. Apalagi semua bukti-bukti kalau Anda ikut kegiatan dapat sertifikat disimpan baik-baik. Karena sering sekali kadang-kadang sudah mau munakasya itu terganjal gara-gara ini hilang.
atau banyak juga mahasiswa tiap sebentar kehilangan ini, kehilangan itu. Salah satu kunci sukses itu adalah kalau orang rapi, munazzamun fi syu'uni hayatihi, ya, rapi, terstruktur masalah-masalah hidupnya. Mulai dari pakaiannya rapi, kamarnya rapi, ya enggak, bukunya rapi. Nah, termasuk rapi administrasi pengarsipannya. Buat bundel khusus, isinya adalah dokumen-dokumen perkuliahan. Apa tadi? Bukti bayar SPP, apalagi KRS, apalagi sertifikat kegiatan, apalagi kartu hasil studi. Nah, harus rapi. Ya, jangan centang perenang, syazar mazar, ya, tapi harus munazzam. Seorang muslim itu idealnya munazzamun fi syu'uni hayatihi. Ya, demikian, selamat. Ahlan wa sahlan wa marhaban di qismi Lughat Arabiyah. Qad ikhtartum al-qisma allazi lahu alaqa wa tidamatina bi Hazzaddin al-Hanif. Ijtahidu fi durusikum la tumahilu awqatakum lil-la'bi wal-lahwi. Wa la tansaw yani tanzim al-hayat, tanzim al-awqat, taqsim al-awqat bi تقسيم الجيد. هناك وقت للدراسة، وقت للعب، وقت للراحة، وقت لبر الوالدين وما إلى ذلك. إن شاء الله ستنجحون في التعلم بهذا القسم العريق. Jangan lupa pasang niat yang baik, jangan lupa mengabdi kepada Allah, jangan lupa berwalidain, jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Anda mendapat taufik, ridho dari Allah, dan kemudian urusan kuliah yang lancar dan bisa baik, kita sampai. Mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Selamat ya menjadi mahasiswa baru PBA. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dibuat grup WA-nya ya. Baik, ini ada pertanyaan yang tidak bisa maba karena jaringan. Silakan di WA ke Ustadz Hakmi ya, dibuat laporan sehingga yang bersangkutan juga nanti tetap terdaftar atau tercatat mengikuti maba. Ya, kalau faktor jaringan. Saya tengok yang terakhir ini ada 36. Data yang sudah registrasi 41, berarti ada 5 yang belum bergabung. Nah, ini nanti mohon kita cek keabsenannya. Baik, Ustadz Hakmi, kembalikan kepada Ustadz Hakmi sebagai host. Baiklah, kita tutup PBAK kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada Ananda semua dalam pengenalan budaya akademik kampus. Ya, terima kasih kepada Kajur, Kaprodi, Ustadz John Pamil, Ustadz Dr. John Pamil, dan syukron li Ustadz Pengadilan Rambe, Sekjur, Sekretaris Jurusan PBA. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz Hakmi. Afwan Ustadz. Syukran Ustaz, syukran. Afwan. Barakallahu fiik, barakallahu lakum jami'an. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.